Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatullah Fauzi dari TI 19 Reguler E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pemodelan paralel. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang pemodelan paralel. Pengertian paralel processing dan komputasi paralel. Pemrosesan paralel adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam praktek seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Nah, apa itu parallel processing? Parallel processing merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam komputasi, yaitu teknik yang menggunakan dua atau lebih prosesor dalam melakukan komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Dalam parallel processing ini juga memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan, di mana untuk memiliki banyak prosesor memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi dengan banyaknya prosesor, maka proses komputasinya pun semakin cepat. Komputasi yang menggunakan teknik parallel processing ini disebut dengan komputasi paralel. Komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Perbedaan komputasi tunggal dan paralel. Perbedaan komputasi tunggal menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian mengenai model dari komputasi. Ada 4 model komputasi yang digunakan, yaitu yang pertama komputer SISD, Single Instruction Stream Single Data Stream, komputer SIMD, Single Instruction Stream Multiple Data Stream, komputer MISD, Multiple Instruction Stream Single Data Stream, komputer MIMD, Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream. Yang pertama, SISD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data, adalah satu-satunya menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja, oleh karena itu model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Yang kedua, SIMD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Nah, yang ketiga, MISD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Yang keempat, MIMD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Nah, selanjutnya Parallel Virtual Machine atau PVM. PVM sendiri adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Implementasi dari PVM sendiri, yang pertama PVM versi 3.4.5 Virtual Machine dan Routine untuk komputasi paralel. Yang kedua, RSH Remote Shell, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer. Yang ketiga, XPVM versi 1.2 interface grafis untuk PVM dengan animasi eksekusi komputasi paralel yang dapat dilihat di layar.
Nah, yang selanjutnya Message Passing Interface atau MPI. MPI sendiri adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor, pelaksana, dan pemakai. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Nah, kegunaan dari MPI sendiri, kemampuan MPI digunakan untuk menginterpretasikan bahasa pemrograman matriks, kemampuan dynamics linking dari bahasa tersebut. Fungsi library dari paket MPI dapat digabungkan dengan dynamic extension dengan cara menghubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan bahasa C++ atau Fortran. Hal ini telah dilakukan untuk menciptakan toolbox MPI, MPITB untuk kebutuhan MATLAB dan bahasa pemrograman GNU Octave oleh Fernandes Baldomero. Kegunaan lain dari MPI yaitu yang pertama menulis kode paralel secara portable, yang kedua mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang ketiga menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Implementasi dari MPI sendiri, yang pertama MPI CH, MPI Chameleon. Yang kedua MPI CH2 adalah implementasi Message Passing Interface. Yang ketiga, MPI merupakan standar spesifikasi library untuk program message passing yang diajukan sebagai standar oleh vendor, implementer, dan user. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.